Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Al-Ghazali selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama pada kelas 63214. Puji dan syukur, marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di forum diskusi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, krisis empati dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda saat ini merupakan tantangan nyata yang memerlukan perhatian kita bersama. Sebagai bentuk kontribusi, kami telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 9 Juni 2026 di Yayasan Al-Fatimiyah. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan laporan hasil dari kegiatan tersebut yang kami kemas dalam judul Implementasi Nilai Empati dan Kepedulian Sosial dalam Perspektif Islam pada Siswa di Yayasan Al-Fatimiyah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga rekan-rekan saya yang membantu saya dalam melakukan program ini. Baik, yang pertama adalah saya sendiri selaku ketua Muhammad Ridho Hafiz, dan juga ada rekan saya Tuniko Materazi, Denis Kaila Putri, Asya Paila, Media Rakaranov, Devira Lutfilah, Neni Rahayu, Suci Rahmawati, Serli Apiansah, dan Alifah Khairunisa. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan utama kita pada hari ini. Yang pertama, latar belakang yang kita ambil dari diskusi kelompok. Yang pertama adalah terjadinya krisis empati dan pudarnya rasa kepedulian sosial di kalangan generasi muda saat ini, terutama pada anak sekolah dasar. Lalu yang kedua ada kurangnya pemahaman mendalam mengenai nilai kemanusiaan sejak usia dini. Yang ketiga, penguatan nilai empati, solidaritas, dan sikap inklusif sangat krusial bagi karakter siswa. Dan tentunya ini menjadi salah satu acuan kenapa program dan judul ini kami pakai di program yang kami pilih. Lalu yang keempat ada diusulkannya program sosialisasi edukatif menggunakan metode role play dan diskusi kelompok bagi para siswa yang kami tuju. Dan yang terakhir, kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran kemanusiaan dan menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis baik kepada guru maupun teman sebaya. Baik, pembahasan selanjutnya. Pada analisis situasi ini, kami melihat bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatimiyah yang berada di Teluk Jambe Timur Karawang merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam yang berfokus pada pembentukan akhlakul karimah siswa. Namun, siswa sekolah dasar saat ini berada pada usia yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan emosional. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga memberikan dampak seperti meningkatnya sikap individualis dan berkurangnya kepekaan sosial antar siswa. Selain itu, penanaman nilai karakter yang selama ini dilakukan masih belum sepenuhnya memberikan perubahan yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan karakter yang lebih inklusif agar siswa mampu menghargai perbedaan, memiliki kepedulian terhadap sesama, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan mitra. Mengacu pada hasil analisis situasi, Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatimiyah sebagai mitra yang bergerak di bidang pendidikan menghadapi sejumlah permasalahan dalam penguatan karakter kemanusiaan siswa. Yang pertama yaitu internalisasi materi yang masih bersifat tekstual, yaitu penyampaian nilai kepedulian sosial dan moralitas keagamaan masih cenderung satu arah dan teoritis, sehingga belum optimal dalam membentuk pembiasaan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu rendahnya aktualisasi sikap empati, yaitu siswa masih menunjukkan rendahnya kepekaan sosial, seperti kurang inisiatif dalam membantu sesama, minimnya solidaritas, serta belum terbentuknya kerjasama yang tulus. Yang ketiga yaitu kecenderungan interaksi yang eksklusif. Terdapat pengelompokan dalam pergaulan siswa yang mengarah pada sikap kurang inklusif, sehingga berpotensi menimbulkan batasan sosial dan mengurangi rasa keadilan dalam interaksi.
Dan yang terakhir yaitu keterbatasan metode pembelajaran interaktif. Pihak yayasan masih membutuhkan inovasi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan partisipatif seperti penggunaan media visual, simulasi peran, dan aktivitas interaktif lainnya. Berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama, pihak mitra permasalahan prioritas yang akan difokuskan dalam program ini adalah rendahnya aktualisasi sikap empati dan keterbatasan metode pembelajaran interaktif. Kedua aspek tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembentukan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah membahas permasalahan yang ada, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang kami usulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama ada penyampaian materi empati, toleransi, dan kepedulian sosial Islami. Tim pelaksanaan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya empati dan tolong-menolong, toleransi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan usia siswa. Yang kedua ada pemutaran media edukasi dan inspiratif. Siswa diberikan tayangan video inspiratif mengenai sikap saling membantu, menghargai perbedaan, dan pentingnya solidaritas antar sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui media visual yang menarik. Yang ketiga, simulasi situasi dan role play kelompok. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan simulasi situasi sosial tersebut, seperti membantu teman yang kesulitan, bekerja sesama dalam kelompok, dan menghargai pendapat orang lain. Metode ini diharapkan dapat membentuk pengalaman nyata dan melatih kepekaan sosial siswa. Yang keempat, diskusi dan refleksi moral. Setelah simulasi dilakukan, siswa diajak berdiskusi mengenai pengalaman yang dirasakan selama kegiatan berlangsung. Tim pelaksanaan memberikan penguatan nilai moral dan sosial agar siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pemberian motivasi dan edukasi karakter positif. Pada akhir kegiatan, tim memberikan motivasi kepada siswa agar terus membiasakan perilaku positif seperti peduli terhadap teman, menghormati guru, serta menjaga sikap toleransi dan kebersamaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tahap persiapan. Yang pertama, survei lokasi langsung dan pengenalan lingkungan fisik yayasan. Yang kedua, berdiskusi dengan pengelola yayasan mengenai permasalahan nyata para siswa. Yang ketiga, menyusun materi sosialisasi nilai empati dan kepedulian sosial dalam perspektif Islam. Yang keempat, membuat media pendukung seperti banner, slide presentasi, video edukatif, dan lembar evaluasi. Yang kelima, pembagian tugas kerja secara merata kepada seluruh anggota tim pengabdian masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara edukatif, interaktif, dan partisipatif agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi peran atau role play, serta permainan edukatif yang menanamkan nilai empati dan solidaritas sosial. Ya, yang pertama ada pembukaan kegiatan, yang kedua aktivitas keakraban kreatif, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat pemutaran video edukatif, yang kelima aksi nyata siswa-siswi, yang keenam game edukatif interaktif, yang ketujuh apresiasi dan hadiah. Jadi jika siswa-siswi akan mendapatkan hadiah. Yang kedelapan ada diskusi dan refleksi. Yang kesembilan ada sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya. Pada tahap persiapan kegiatan, kami membagi tugas kepada setiap anggota tim sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan terstruktur dan efektif, yaitu Muhammad Ridho Hafiz sebagai Ketua Pelaksana Koordinasi Kegiatan, Niko Paterazi sebagai Dokumentasi Kegiatan, Penyusun Laporan,
laporan, Asya Payila sebagai penyusun laporan, pendamping pemateri, Suci Rahmawati sebagai pemateri kegiatan edukasi, Denis Kaila Putri sebagai penyusun materi, penyusun laporan, Serli Afiansyah sebagai pemateri, operator media presentasi, Media Karanov sebagai konsumsi dan perlengkapan kegiatan, Neni Rahayu sebagai moderator, pemateri kegiatan edukasi, Alifah Hairunisa sebagai dokumentasi foto dan publikasi kegiatan, Devira Lutfila sebagai konsumsi dan perlengkapan kegiatan. Baik, berikut adalah capaian luaran dari program PKM yang telah kami laksanakan. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut, kami berhasil mempublikasikan kegiatan melalui press release di media daring Karawang Hits untuk meningkatkan jangkauan informasi. Kami telah memproduksi poster khusus sebagai media sosialisasi nilai empati dan kepedulian sosial bagi siswa. Kami menyiapkan banner sebagai sarana promosi dan identitas visual dalam kegiatan penyuluhan di lapangan. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya itu indikator capaian. Bisa kita lihat di slide presentasi ada evaluasi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh indikator keberhasilan program kami telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Yang mana kami mengukur 4 indikator utama untuk melihat sejauh mana program ini berdampak kepada siswa dan siswi di Yayasan Al-Fatimiyah ini. Yang pertama yaitu peningkatan sikap empati dan kepedulian sosial mencapai 85% dari target minimal yaitu 80%. Yang kedua yaitu pemahaman nilai empati dalam perspektif Islam secara implikatif yaitu mencapai 88% melebihi target awal yaitu sebesar 75%. Yang ketiga yaitu keaktifan siswa dalam kerjasama kelompok secara inklusif yaitu sebesar 84% dari target minimalnya itu 80%. Yang terakhir itu persepsi peserta terhadap metode interaktif visual dan role play itu mendapatkan respon yang positif sebesar 90% dari target awalnya itu 85%, di mana mereka menilai metode yang kita berikan itu mudah dipahami dan lebih menarik. Kesimpulannya yaitu metode edukasi yang kami terapkan itu terbukti efektif dalam memberikan dampak nyata bagi para siswa dan siswi di Yayasan Al-Fatimiyah ini. Realisasi biaya, gambar tersebut menjabarkan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terbagi menjadi 3 tabel. Tabel pertama yaitu honor. Setiap anggota membayar Rp25.000, sehingga dari 10 anggota tersebut terdapat Rp250.000. Dari Rp250.000 itu kemudian dibayarkan untuk belanja bahan seperti banner dengan volume 200 dikali 100 dengan jumlah 1, total harganya yaitu Rp20.000. Kemudian di tabel yang ketiga yaitu belanja barang non operasional, seperti membeli kue bingkisan untuk dikasihkan kepada guru dengan total 1 dan harga Rp80.000. Kemudian yang kedua adalah alat tulis yang diberikan kepada siswa ketika dia menjawab pertanyaan sejumlah 25 dengan harga Rp90.000. Kemudian yang ketiga adalah biaya terbit press release sebesar Rp15.000. Kemudian yang terakhir adalah biaya sewa proyektor sebesar 1 dengan harga Rp50.000. Jadi total keseluruhan belanja barang non operasional Oke, baik. Adapun kesimpulan dan saran dari beberapa laporan yang telah kami lakukan. Yang pertama dari kesimpulan tuh, yang pertama ada kegiatan PKM di SD Al-Fatimiyah sudah terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua, siswa berhasil meningkatkan pemahaman nilai empati, toleransi, dan kerjasama Islami.
Lalu yang ketiga, lewat diskusi dan role play yang kita laksanakan, siswa menjadi lebih aktif serta peduli terhadap sesama. Yang keempat, yayasan terbantu dalam menerapkan metode pembelajaran karakter yang kreatif, sehingga beberapa murid di sana merasa terbantu dalam program yang telah kami laksanakan di sana. Lalu ada pun saran, yang pertama, kegiatan PKM ini sebaiknya dilaksanakan secara rutin agar perkembangan karakter siswa terus berjalan optimal. Lalu yang kedua, pihak yayasan dan guru disarankan tetap menggunakan metode interaktif agar siswa mudah memahami nilai sosial yang ada. Lalu yang terakhir, diperlukan juga sinergi dari orang tua dan lingkungan sekitarnya agar perilaku positif siswa dapat diterapkan secara konsisten. Baik, itu adalah kesimpulan dan saran. Lalu ada juga dokumentasi dari kegiatan yang kami laksanakan di SD Al-Fatimiyah sebagai berikut. Di sini kita melakukan sesi perkenalan, pengisian absensi bersama siswa, lalu ada ice breaking yang kita lakukan bersama siswa, lalu ada juga pemaparan materi yang telah kita buat, dan juga sesi tanya jawab dari materi yang kita telah sampaikan. Lalu ada juga ice breaking, kita melakukan konten bersama anak-anak agar tidak terasa jenuh saat pembelajaran. Lalu ada juga appreciated terhadap siswa-siswa yang aktif, adik-adik yang aktif di SD Al-Fatimiyah. Lalu kita terakhir melakukan sesi foto bersama sebagai bentuk bukti bahwa kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu ada juga sesi video yang akan kami tampilkan. Baiklah rekan-rekan dan Bapak Dr. Al-Ghazali, itulah tadi pemaparan materi serta sesi diskusi mengenai laporan pengabdian pada masyarakat dari kelompok 2 dari kelas 63-214. Sebelum benar-benar saya tutup, kesimpulan utama dari program yang kami buat di Yayasan Al-Fatimiyah adalah bahwa pemahaman nilai empati dan kepedulian sosial berbasis perspektif Islam terbukti memberikan dampak positif bagi pembentukan karakter siswa, dan program ini perlu terus dirawat secara berkelanjutan. Sebelumnya, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama proses presentasi maupun pemaparan yang kita berikan kurang baik atau ada tutur bahasa yang kurang enak didengar. Saya sebagai moderator mohon maaf, dan terima kasih pada Bapak Dr. Al-Ghazali atas bimbingannya serta rekan-rekan semuanya yang sudah mendengarkan dan aktif hari ini. Saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. Udah beres.